Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kaum muslimin memenangkan perang atas Romawi dalam perang Yarmuk, yaitu pada akhir masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, pasukan Romawi yang kalah mengungsi ke Fakhl, salah satu wilayah di Yordania. Selain itu, sejumlah pasukan Romawi ada yang mengungsi dari Hims ke Damaskus. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tatkala itu, Abu Ubaidah sudah menggantikan posisi panglima yang sebelumnya dipegang Khalid bin Al-Walid. Khalid sendiri kemudian hanya menjadi prajurit biasa di barisan kaum muslimin. Dalam suratnya, Abu Ubaidah menanyakan kota mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Fakhl atau Damaskus. Umar lantas membalas surat Abu Ubaidah. Ia menginstruksikan kepadanya agar lebih dahulu membebaskan Damaskus karena di sini terdapat benteng Syam dan istana Raja Romawi. Khalifah Umar juga memerintahkan kepadanya agar mengirim sejumlah pasukan kavaleri untuk menyerang benteng musuh di Fakhl. Abu Ubaidah pun melaksanakan instruksi sang khalifah. Dengan sigap, dia mengerahkan sebagian tentaranya ke Fakhl dan sebagian lagi bergerak menuju wilayah yang terletak di antara kota Hims, kota kediaman Heraklius, panglima perang Romawi saat itu, dan Damaskus. Kemudian dia beserta kaum muslimin yang tersisa bertolak ke Damaskus. Tidak lama kemudian, Damaskus dikepung rapat-rapat selama 70 malam. Pengepungan ini diiringi dengan pergerakan merayap pasukan muslim serta lemparan batu dengan manjanik. Manjanik adalah sejenis meriam yang terbuat dari kayu. Penduduk Damaskus tetap berlindung di dalam benteng, berharap mendapat pertolongan dari Heraklius. Sebenarnya Heraklius telah mengirim pasukan berkuda, namun pasukan ini dihadang kaum muslimin yang bermarkas di antara Hims dan Damaskus. Oleh karena itu, bantuan tersebut tidak pernah sampai kepada mereka. Ketika penduduk Damaskus sudah putus asa menanti datangnya bala bantuan, semangat mereka pun melemah dan harapan mereka pun pupus. Sebaliknya, harapan kaum muslimin untuk membebaskan kota tersebut semakin besar. Khalid bin Al-Walid, sang pedang Allah yang terhunus, saat itu menjadi salah satu komandan perang pasukan muslim yang mengepung Damaskus. Khalid tidak pernah tidur ataupun menyuruh pasukannya supaya tidur. Khalid bin Al-Walid juga tidak pernah luput dari informasi tentang situasi dan kondisi di dalam kota yang tengah dikepung ini. Ketika mendapat informasi bahwa penduduk Damaskus sedang mengadakan pesta perayaan ulang tahun salah seorang panglima perang Romawi, dan mengetahui kondisi mereka yang tengah asyik menikmati makanan dan minuman serta tengah terlena dalam kegembiraan pesta, Khalid tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bersama sejumlah prajurit muslim, dia memanjat dinding kota Damaskus dan mendobrak pintu yang berada di dekat situ. Melalui pintu itulah para tentaranya masuk dan menebas siapa saja yang mencoba menghalangi mereka dengan pedang. Ketika kabar masuknya sebagian kaum muslimin ke dalam benteng tersiar, penduduk Damaskus meminta kepada panglima pasukan muslim, Abu Ubaidah, agar menerima perdamaian yang pernah ditawarkan, namun mereka menolaknya. Setelah itu, Abu Ubaidah menerima permintaan damai mereka, maka mereka pun membukakan pintu-pintu benteng Damaskus untuk kaum muslimin. Setiap tentara yang masuk melalui pintu-pintu itu dengan damai, sedangkan Khalid dan pasukannya sudah terlebih dahulu masuk. Selanjutnya, seluruh pasukan muslimin bergabung di jantung kota Damaskus, melewati jalan yang dimasuki pasukan Khalid. Pembebasan dan kesepakatan damai ini terjadi pada bulan Rajab tahun 14 Hijriah. Setelah pembebasan Damaskus, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggalkan kota itu. Sebelum pergi, dia menunjuk Yazid bin Abu Sufyan untuk menangani segala urusan di Damaskus dan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah itu, dengan personil yang ada, Abu Ubaidah mengerahkan pasukan di bawah komando Surahbil bin Hasanah menuju Fakhl, tempat yang menjadi markas 80.000 prajurit terbaik Romawi.
Selanjutnya, pasukan Romawi membuka saluran-saluran air dan sungai-sungai hingga tanah di sekitar wilayah benteng tergenang dan dipenuhi lumpur, sehingga pergerakan pasukan muslim terhalang. Akhirnya, kaum muslimin pun terpaksa menghentikan langkah. Mereka pun hanya bisa mengepung benteng Romawi. Setelah sekian lama terkepung, tiba-tiba pasukan Romawi keluar dan menyerang kaum muslimin secara mendadak. Namun, mereka mendapati pasukan muslim sedang dalam posisi siaga. Perang hebat pun berlangsung antar dua pasukan. Khalid lalu berseru, "Seandainya kalian berada di atas awan sekalipun, pasti Allah akan membawa kami kepada kalian, atau Allah akan menurunkan kalian kepada kami." Mendengar seruan Khalid, penduduk Khansirin pun teringat akan apa yang dialami penduduk Hims setelah dikepung pasukan muslim. Mereka pun mengajukan kesepakatan damai kepada Khalid seperti perjanjian damai yang didapatkan penduduk Hims. Kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih oleh kaum muslimin atas bangsa Romawi sangat berpengaruh dalam menyebarkan kelemahan dan ketidakmampuan Heraklius. Bahkan, panglima tertinggi bangsa itu pesimis Syam akan tetap berada dalam kekuasaannya. Menyadari hal ini, dia pun mengucapkan salam terakhir untuk Syria. Saat angkat kaki dari Syria, Heraklius berkata, "Selamat berpisah, hai Syria, perpisahan yang tidak akan ada lagi pertemuan. Bangsa Romawi tidak akan kembali lagi kepadamu untuk selama-lamanya." Setelah pembebasan tersebut, kaum muslimin melanjutkan pembebasan atas wilayah-wilayah Syam yang masih tersisa. Yang demikian itu terus berlangsung hingga pembebasan pasukan muslim atas negeri-negeri Syam ini menyatu dengan pembebasan mereka atas negeri-negeri di Irak, yakni wilayah-wilayah Persia. Pembebasan Baitul Maqdis. Amr bin Al-As dan Surahbil bin Hassanah sedang berupaya membebaskan Palestina ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Al-Walid bergerak ke Hims. Sementara itu, pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan telah membebaskan Kaisaria dan penduduk Yordania akhirnya mau mengajukan kesepakatan damai kepada Surahbil. Tatkala Amr bin Al-As menyerang Aznadin atau Gabata, Surahbil ada di barisan depan pasukan ini, sementara Panglima Aritium dan Aratibun dalam sebutan orang Arab ada di depan pasukan Romawi. Aritium adalah panglima Romawi yang cerdik, sedangkan Amr bin Al-As adalah panglima cerdik yang dimiliki bangsa Arab atau kaum muslimin. Ketika berita tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khattab, sang khalifah pun berkata, "Kami telah memanah Artibun Romawi dengan Artibun Arab, maka lihatlah bagaimana hasilnya." Selama beberapa waktu, Amr belum juga dapat menjatuhkan Artibun. Perang pun berkecamuk dan kedua pihak, pasukan Romawi dan pasukan Muslim, terlibat pertempuran sengit, seperti Perang Yarmuk. Kemudian, pasukan Romawi berhasil dikalahkan dan Artibun melarikan diri ke Ilya, ke Baitul Maqdis. Amr lantas singgah di Aznadin sebelum bergerak maju ke Ilya, yang merupakan tempat bersejarah bagi kaum muslimin dan kaum Nasrani. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat Isra-nya Rasulullah. Amr lalu mengepung Ilya untuk menuntaskan pasukan Romawi yang masih tersisa di Syam dan Palestina. Selama kurang lebih 4 bulan, Amr mengepung Baitul Maqdis. Pada masa itu, pasukan muslim banyak bersabar dalam menghadapi musim dingin dan menanggung kesulitannya. Ketika pengepungan ini tidak kunjung berakhir, Panglima Romawi Artribun pun meninggalkan kota ini dan melarikan diri ke Mesir. Sifer Wanius mengambil alih komando untuk mempertahankan kota ini. Namun, dia sudah kehabisan akal dan putus asa dalam mempertahankannya. Akhirnya, dia memilih berdamai dengan kaum muslimin dengan syarat Khalifah Umar sendiri yang menandatangani deklarasi perdamaian mereka. Langkah ini sengaja dilakukan untuk memperkuat rasa aman dan menguatkan perjanjian damai tersebut.
Amr mengirimkan surat untuk memberitahukan hal ini kepada Khalifah Umar, yang kemudian segera bertolak ke Syam. Inilah kali pertama kali sang Khalifah pergi meninggalkan Madinah dan pergi ke negara lain. Umar lalu menulis surat kepada para penguasa Syam agar menemuinya di Jabiyah. Mereka pun bertemu dengannya di tempat ini, dan diadakanlah Muktamar Jabiyah bersama mereka. Di tempat inilah delegasi dari Ilya datang kepadanya dan meminta jaminan keselamatan, yakni kesepakatan damai secara langsung. Umar mengabulkan kesepakatan damai itu untuk mereka. Lantas dia menuliskan surat perjanjian damai dan jaminan keamanan sebagai berikut. Inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Ilya. Dengan ini aku memberikan jaminan keamanan atas jiwa, harta, gereja, dan salib mereka. Bahwasanya gereja-gereja mereka tidak boleh ditempati oleh selain orang Kristen, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dikurangi bagiannya atau bagian dari bangunan ibadah lain milik mereka. Tidak boleh dikurangi salib-salib mereka serta apapun bentuk harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam dan setiap orang dari golongan mereka tidak boleh dizalimi. Di Ilya, orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal bersama mereka. Penduduk Ilya wajib membayar jizyah sebagaimana penduduk Madain pun demikian. Mereka juga wajib mengusir orang-orang, tentara Romawi, dan para pencuri dari Ilya. Jika di antara mereka, yakni tentara Romawi dan pencuri itu telah keluar dari Ilya, maka diri dan hartanya aman hingga mereka sampai di tempat yang aman di negeri mereka. Dan jika di antara mereka ada yang ingin menetap di Ilya, dia juga aman dengan syarat membayar jizyah seperti penduduk Ilya lainnya. Jika ada di antara penduduk Ilya yang ingin pergi sendirian dengan hartanya bersama orang Romawi, membawa harta dagangan dan salib mereka, maka mereka semua mendapat jaminan keamanan atas diri mereka, juga dagangan mereka, hingga mereka sampai di tempat aman mereka. Penduduk bumi mana saja yang ada di Ilya, jika di antara mereka ada yang ingin menetap, dia wajib membayar jizyah seperti yang diwajibkan kepada penduduk Ilya. Jika mau, dia boleh berjalan bersama orang Romawi atau pulang ke tempat keluarganya. Tidak ada sedikit pun yang boleh diambil dari tangan mereka hingga mereka memetik hasil panennya. Atas segala yang tertulis dalam kertas ini, semuanya berada di sisi Allah, jaminan keamanan dari Rasul-Nya, jaminan keamanan dari para khalifah, dan jaminan keamanan dari para kaum muslimin jika mereka membayar jizyah seperti yang diwajibkan atas mereka. Ketetapan Umar bin Al-Khattab tersebut disaksikan oleh Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Abdurrahman bin Auf. Ketetapan ini ditulis dan dihadiri langsung oleh Khalifah Umar pada tahun 15 Hijriah. Setelah menuliskan ketetapan jaminan keamanan yang menggambarkan betapa tolerannya kaum muslimin terhadap musuh-musuhnya, Khalifah Umar menuju Baitul Maqdis. Umar pun berjalan hingga masuk ke dalam gereja Qiyamah. Ketika waktu sholat tiba, dia berkata kepada uskup di sana, "Aku ingin melaksanakan salat." Uskup itu menanggapi, "Salatlah di tempat yang Anda inginkan." Tetapi Umar enggan mengerjakan salat di dalam gereja, maka dia mengerjakan di tangga yang terdapat di depan pintu gereja itu sendirian. Seusai salat, Umar berkata kepada uskup tadi, "Seandainya aku mengerjakan salat di dalam gereja ini, niscaya kaum muslimin setelahku akan merebutnya sambil berseru, 'Di tempat inilah Umar mengerjakan salat.'" Umar kemudian menulis ketetapan bagi kaum muslimin agar tidak mengerjakan salat berjamaah di tangga gereja dan tidak mengumandangkan azan di atasnya. Selanjutnya Umar berkata kepada uskup tadi, "Tunjukkanlah kepadaku tempat yang bisa kubangun menjadi masjid." Uskup itu menjawab, "Di atas Syakrah, batu besar, yaitu Syakrah, Baitul Maqdis yang disebut-sebut bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Yakub di atasnya." Setelah ke tempat itu, Umar mendapati banyak tanah di sekitar situ. Umar pun segera mengambilnya, memasukkan ke dalam bajunya, dan membuangnya di tempat lain. Kaum muslimin mengikutinya, hingga mereka berhasil menghilangkan tanah-tanah yang berserakan di situ dengan baju-baju mereka.
Setelah itu, Umar memerintahkan untuk membangun masjid di sisi Syakhrah tadi. Masjid inilah yang sekarang dikenal dengan nama Kubah Syakhrah. Dengan dibebaskannya Baitul Maqdis, seluruh pembebasan dari ekspansi negeri Syam oleh kaum muslimin menjadi sempurna. Dari Antakya di sebelah utara hingga perbatasan Mesir di bagian selatan. Di Syam, kaum muslimin tidak menyebar seperti di Irak. Mereka juga tidak membangun kota-kota kecil di situ seperti halnya Kufah dan Basrah di Irak. Akan tetapi mereka menjadikan kota-kota besar di Syam seperti Damaskus dan Hims sebagai tempat tinggal. Karena itulah penduduk Syam yang berada di dalamnya tidak mengalami banyak percampuran seperti yang terjadi di wilayah-wilayah Persia. Pembebasan Syam juga tidak memunculkan lahirnya unsur-unsur baru sebagaimana golongan Mawali yang berbaur dengan kaum muslimin di Persia. Selanjutnya, pembebasan Mesir pada tahun 21 Hijriah. Gelombang pembebasan atau ekspansi Islam yang sukses di negeri-negeri Syam terus berlangsung menuju kesempurnaan hakiki. Selanjutnya, upaya pembebasan itu bergerak menuju Mesir untuk mengusir bangsa Romawi dan menghancurkan kekuasaan mereka dari negeri-negeri Syam untuk selama-lamanya. Pemikiran untuk membebaskan Mesir berasal dari Amr bin Al-As, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang pernah mengunjungi Mesir pada masa jahiliyah. Pada waktu itu, Mesir masuk ke dalam wilayah kekuasaan Romawi. Bahkan Mesir dianggap sebagai mutiara terbesar di atas mahkota imperium bangsa ini. Saat Khalifah Umar bin Al-Khattab tiba di Jabiyah dari Madinah untuk membuat perjanjian bersama penduduk Baitul Maqdis, Amr meminta izin kepadanya untuk membebaskan Mesir. Meskipun pada awalnya merasa ragu-ragu, sang khalifah akhirnya mengizinkan Amr bin Al-As. Ini diputuskan setelah Amr mendesaknya dengan kepiawaiannya berdiplomasi. Mesir adalah bumi yang banyak menyimpan pembendaharaan harta. Jika engkau dapat membebaskan negeri ini, niscaya ia bisa menjadi penolong bagi kaum muslimin dan akan menambah kekuatan mereka. Satu hal yang tidak dilakukan lagi, bahwasanya pembebasan Mesir dianggap penting dikarenakan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ekspansi Mesir adalah kelanjutan ekspansi negeri Syam, yaitu ke arah selatan, sehingga pembebasan wilayah ini tidak begitu membebani bangsa Arab. Yang kedua, letak geografi Mesir yang berdekatan dengan Hijaz dari satu sisi dan bersambung dengan Syam di sisi lain, di samping letaknya yang berada di sebelah utara Afrika, menjadikannya wilayah ini penting untuk segera dibebaskan. Tujuannya agar Romawi tidak menjadikan negeri itu sebagai jalan perantara untuk menyerang Hijaz atau menjadikannya basis untuk merebut kembali negeri Syam dari tangan kaum muslimin. Yang ketiga, mengambil alih kekayaan atau menguasai Mesir secara tidak langsung akan memutus bantuan untuk pasukan Romawi dan menghalangi suplai makanan mereka. Di samping dapat membantu kaum muslimin untuk melakukan pembebasan negeri-negeri lainnya. Pembebasan Mesir dapat mencegah orang-orang Romawi mengungsi ke negeri lain, seperti yang dilakukan Panglima Artibun dan pasukannya. Bahkan kemudian mereka menjadikannya basis pertahanan untuk menyerang kaum muslimin. Yang kelima, pembebasan ini relatif mudah untuk dilakukan mengingat Mesir tidak dilindungi benteng yang kuat. Selain itu, bangsa Mesir sendiri ingin sekali lepas dari penindasan, dominasi, dan eksploitasi yang merajalela oleh pemerintahan Romawi. Sejatinya mereka menyimpan kebencian terhadap bangsa kafir tersebut. Yang keenam, pembebasan ini berguna untuk merealisasikan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah akan membebaskan Mesir untuk kalian setelah aku wafat. Oleh karena itu, aku berpesan kepada kalian agar memperlakukan orang-orang Qibti dengan baik, karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita dan mendapat perlindungan jaminan keselamatan." Tatanan kehidupan yang buruk di Mesir dalam setiap aspeknya merupakan faktor-faktor yang membantu kaum muslimin untuk membebaskan Mesir, baik dari segi politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun agama.
Di samping faktor akidah agama yang telah tertanam dalam jiwa kaum muslimin, serta hubungan perdagangan yang terjalin di antara Mesir dan negeri Arab sejak dahulu kala. Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah riwayat mengenai pembebasan Mesir. Sebagian riwayat itu menyebutkan bahwa Khalifah Umarlah yang menyuruh Amr bertolak ke Mesir dan membebaskannya. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa Amarlah yang mengisyaratkan pembebasan terhadap negeri Mesir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada beberapa riwayat juga disebutkan terkait permintaan izin Amr bin As kepada Umar bin Al-Khattab sebelum bertolak ke Mesir atau sesudahnya. Selanjutnya, beberapa sejarawan menyebutkan riwayat-riwayat mengenai keraguan Umar untuk membebaskan Mesir. Tampaknya, riwayat-riwayat tersebut menggambarkan adanya diskusi-diskusi dan ide-ide yang dilontarkan kaum muslimin dalam Muktamar Zabiyah sebelum ditetapkannya rencana pembebasan Mesir. Dan setelah mengerti tentang urgensi pembebasan Mesir ini, Umar pun mempersilahkan Amr untuk bertolak ke Mesir. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 18 Hijriah. Persiapan pembebasan Mesir. Amr bin Al-As belum mendapat persetujuan dari Khalifah Umar saat menggerakkan pasukannya menuju Mesir. Waktu itu, Amr hanya membawa sekitar 4.000 prajurit. Namun di tengah perjalanan, 500 orang Badui ikut bergabung bersama pasukan Muslim. Amr terus bergerak sampai ke kota Arishi pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 18 Hijriah. Amr pun dapat menguasai kota ini tanpa perlawanan. Dari situ, Amr bergerak menuju Farma. Kemudian kaum muslimin mengepungnya selama sebulan, hingga perang pun pecah antara pasukan muslim dan para penjaga kota tersebut. Dalam perang ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan sehingga dapat menguasainya. Farma dianggap sebagai jalur atau rute perjalanan normal untuk masuk ke Mesir dari arah timur. Kota ini juga menjadi lokasi yang aman bagi kaum muslimin untuk menyalurkan bantuan dan menyuplai bahan makanan. Demikian pula sebagai tempat kembali menuju Hijaz. Pembebasan wilayah ini sepenuhnya terjadi pada awal bulan Muharram tahun 19 Hijriah. Selanjutnya, Amr dan pasukannya bergerak melewati kota Majdal, lalu Salihiliyah, lembah Tumahaliyat, sampai ke Bilbis. Di Bilbis inilah Aritum atau Artibun, panglima Romawi yang melarikan diri dari Baitul Maqdis berada. Perang pun terjadi antara pasukan dengan pasukan muslim. Perang berakhir dengan kekalahan besar Aritun. Dalam sebuah riwayat dinyatakan 1.000 prajurit Romawi yang tewas, sementara jumlah mereka yang ditawan mencapai 3.000 prajurit. Di antara tawanan perang itu terdapat Armanusah, putri Al-Muqawqis, seorang uskup Alexandria sekaligus raja Kipti di Mesir. Amr kemudian mengirimkan wanita ini kembali kepada ayahnya sebagai bentuk penghormatan. Ayahnya pun gembira dan sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Amr, mengingat sebelumnya dia sedang mengadakan perjalanan menuju Aisyariah untuk diserahkan sebagai mempelai wanita kepada tunangannya, Konstantin bin Heraklius. Setelah itu, Amr bin As bergerak menuju Ummu Danin. Di tempat inilah terjadi perang hebat antara kaum muslimin dengan pasukan Bizantium. Setelah mendapat pasukannya semakin berkurang, Amr segera mengirimkan surat kepada Khalifah Umar guna meminta bantuan pasukan tambahan. Sang Khalifah pun mengirimkan bala bantuan pasukan untuknya yang berjumlah 12.000 personil di bawah komando Az-Zubair bin Al-Awam, Ubadah bin Ash-Shamit, Maslamah bin Makhlad, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tiap-tiap komandan membawahi pasukan yang terdiri dari 3.000 prajurit sebagaimana diperintahkan Umar bin Al-Khattab. Sebelum bala bantuan datang, Amr sudah menguasai Ummu Danin, lalu dia menyeberangi sungai Nil menuju Fayyum, dan pasukan muslim pun berhasil menguasai daerah Bahnasa. Sebelum menguasai Fayyum, Sya'ad mengetahui bahwa bala bantuan pasukan sudah tiba. Karena itulah dia kembali untuk menemui dan menyambut mereka, dan kaum muslimin membuat tenda di wilayah Heliopolis atau Ain Syam.
Setelah pasukannya bergabung dengan pasukan bala bantuan yang dikirimkan Khalifah Umar bin Al-Khattab, Amr bin Al-As menata kembali barisan pasukan Muslim dan bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Romawi. Amr juga sudah menyiapkan strategi perang secara sempurna, yaitu dengan memancing pasukan Romawi supaya berperang di daerah yang jauh dari benteng Babylon. Kedua pasukan lantas bertemu di Gurun Abbasiyah. Ketika itu, Amir menyiapkan pasukan penyergap di Gunung Merah, sebelah timur wilayah Al-Abbasiyah, dan satu pasukan yang lain ditempatkan di dekat wilayah Ummu Danin, sedangkan dia bersama pasukannya berada di garis depan dan langsung menyerang musuh. Ketika Panglima Romawi Theodor datang dalam situasi perang sengit sedang berkecamuk, kedua pasukan menyergap kaum muslimin muncul sehingga pasukan Romawi berada di antara tiga pasukan Islam. Barisan pasukan Romawi pun menjadi kacau balau dan persatuan mereka tercerai-berai. Akhirnya mereka berhasil ditaklukkan. Sebagian pasukan yang selamat melarikan diri, berharap selamat, dan sebagian lagi berlindung di dalam benteng setelah sejumlah besar prajurit mereka tewas terbunuh. Peperangan Ainusi Syam membuka jalan bagi kaum muslimin untuk bisa mengepung benteng Babylon. Pasukan muslim pun mengepung benteng ini ketika air Sungai Nil meluap. Pengepungan ini memakan waktu hingga 7 bulan karena minimnya persediaan persenjataan dan bahan makanan yang digunakan kaum muslimin, di samping kuat dan kokohnya dinding-dinding benteng tersebut. Pertempuran demi pertempuran sengit antara kedua belah pihak berlangsung, namun tidak ada yang membuahkan hasil konkret. Amir bin Al-As yang melihat situasi ini lantas meminta bala bantuan lagi kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sang Khalifah menyanggupi dan segera mengirimkan pasukan yang terdiri dari 4.000 personil. Sesampainya pasukan bantuan itu di hadapan Amr, pengepungan terhadap benteng Babylon semakin diperkuat. Orang-orang Romawi yakin dengan tekad kaum muslimin untuk membebaskan benteng mereka. Fairuz Al-Muqawqis, penguasa Mesir, tahu betul bahwa orang-orang Arab atau pasukan muslim tidak akan menyerah meskipun harus berkorban nyawa. Al-Muqawqis pun bermusyawarah dengan para panglima perangnya. Lalu dia mengajukan saran untuk bernegosiasi dengan orang-orang Arab itu. Sebagian mereka setuju, tetapi sebagian lagi menolak pendapatnya ini. Kemudian Al-Muqawqis keluar bersama orang-orang yang setuju dengan pendapatnya menuju Jazirah Raudah. Lalu dia mengirimkan beberapa utusan kepada Amr untuk mengajukan kesepakatan damai. Amr pun memberi 3 pilihan yang disampaikan melalui utusan itu: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Lantas mereka pun kembali kepada Al-Muqawqis. Lalu penguasa Mesir ini bertanya kepada mereka mengenai kondisi kaum muslimin. Mereka menjelaskan, kami benar-benar melihat kaum yang lebih suka mati daripada hidup, lebih suka hidup sederhana daripada bermewah-mewah. Tidak ada satupun di antara mereka yang menginginkan kesenangan dunia. Mereka duduk-duduk di atas tanah, mereka makan di atas tunggangan. Khalifah kaum ini sama seperti salah seorang di antara mereka. Tidak diketahui siapa di antara mereka yang berkedudukan tinggi dan siapa yang tidak. Tidak diketahui pula mana tuan mana budak. Ketika waktu sholat tiba, tidak ada seorang pun di antara mereka yang terlambat mengerjakannya. Mereka membasuh anggota-anggota badan dengan air dan mereka begitu khusyuk ketika mengerjakan salat. Mendengar penjelasan tersebut, Al-Muqawqis menyatakan, demi zat yang pantas disandari sumpah, andai kata orang-orang itu menghadapi gunung, niscaya mereka dapat menghancurkannya. Tidak ada satu kaum pun yang mampu berperang melawan mereka. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan pada hari ini untuk berdamai dengan mereka, tatkala mereka tertahan oleh Sungai Nil, niscaya mereka tidak akan mengabulkan setelah hari ini, yakni ketika bumi sudah membukakan jalan sehingga posisi mereka tidak lagi seperti sekarang. Al-Muqawqis dan Amr saling mengirimkan utusan untuk membicarakan kesepakatan damai. Al-Muqawqis akhirnya bersedia membayar jizyah sebesar 2 dinar yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah balik. Kemudian Al-Muqawqis mengirimkan informasi mengenai kesepakatan damai ini kepada Heraklius guna meminta persetujuannya.
Akan tetapi Heraklius menolak deklarasi perdamaian itu. Ketika itu Heraklius bahkan mengecam Al-Muqawqis dan memerintahkannya untuk datang ke Konstantinopel, lalu dia pun mengasingkannya. Ketika berita tersebut diketahui kaum muslimin, Amr bin Al-As segera memulai penyerangannya. Saat itu air sungai Nil sudah surut. Tak lama kemudian tersiar kabar mengenai meninggalnya Heraklius pada bulan Maret 641 Masehi. Para penjaga dalam benteng Babylon pun berputus asa karenanya, sedangkan tekad kaum muslimin untuk menaklukkannya semakin kuat. Az-Zubair bin Al-Awwam beserta pasukannya bertekad memanjat dinding-dinding benteng guna membuka pintu-pintu dari dalam. Maka mereka pun menyandarkan tangga di dinding-dinding benteng tersebut dan memanjatnya seraya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika orang-orang Romawi mengetahui pasukan muslim telah menembus benteng Babylon, mereka pun mengajukan opsi damai. Lalu Amr memutuskan untuk menerima permintaan damai mereka, meskipun Az-Zubair dan pasukannya yang hampir berhasil membebaskan benteng dengan kekuatan para prajurit muslim pilihan menentang keputusan tersebut. Dengan demikian, benteng Babylon jatuh ke tangan bangsa Arab kaum muslimin. Sebagai informasi, benteng Babylon adalah benteng kokoh yang terletak di atas sungai Nil dan berdiri sejak zaman Mesir kuno. Benteng ini dinamakan juga Qasr Asyam atau Istana Lilin, karena pada setiap awal bulan, lilin-lilin dinyalakan di dalamnya. Benteng ini juga disebut dengan benteng Arbab Aliyun yang dinisbatkan kepada nama Babil, dibangun oleh Imperium Romawi dan dijadikan sebagai penjara bagi orang-orang Babilonia yang menjadi tahanan perang, sehingga namanya dinisbatkan kepada mereka. Tempat ini juga dijadikan sebagai benteng pertahanan Romawi di Mesir. Tebalan dinding-dindingnya mencapai 10 kaki dan di atasnya tersembul sejumlah menara. Setelah jatuhnya benteng Babylon, orang-orang Romawi pun segera keluar dari benteng itu dengan membawa bahan makanan secukupnya, dan mereka meninggalkan senjata-senjata serta barang-barang berharga lainnya untuk kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 20 Hijriah. Dengan jatuhnya benteng Babylon, Romawi kehilangan setengah negeri Mesir yang dikuasainya, dan sejak saat itu bangsa Arab mengambil alih kekuasaan setengah negeri ini. Selanjutnya, kebebasan Alexandria. Setelah benteng Babylon dikuasai kaum muslimin secara utuh, Amr bin Al-As beserta pasukannya bergerak ke Alexandria, yang ketika itu adalah ibu kota Mesir. Alexandria merupakan kota yang sangat strategis untuk kepentingan perdagangan Mesir di daratan. Maka pembebasan Mesir dianggap tidak sempurna sebelum menguasai Alexandria. Dalam perjalanan menuju kota tersebut, para prajurit muslimin pimpinan Amr menghadapi beberapa peperangan melawan para prajurit Romawi di Turnut, Nakius, Saltis, dan Kairuan. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin dapat menguasai wilayah-wilayah itu. Sesampainya di Alexandria, Amr mendapati kota ini dilindungi benteng yang kokoh. Meskipun demikian, Amr tetap menyerangnya. Namun, karena tidak juga dapat menguasainya, Panglima Muslim ini berinisiatif membuat basis pertahanan dan meletakkan pasukan secukupnya di depan benteng musuh, lantas dia memboikotnya. Amr juga memutuskan bergerak dalam kelompok pasukan kecil ke wilayah-wilayah yang berada di dataran rendah Mesir sebelum musim banjir tiba. Amr pun bergerak menuju wilayah Kariwan, dan dari sini dia menuju Damanhur, kemudian pergi ke arah barat hingga sampai di Sakka. Lalu dari Sakka Amr bertolak ke Tukh dan ke Damsis. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam ekspansinya ke wilayah-wilayah itu yang menghabiskan waktu setahun penuh ini, Amr dan pasukannya kembali lagi ke Alexandria. Sepulangnya Amr dari perjalanan panjang tersebut, situasi dan kondisi di Alexandria seperti kota mati sehingga siap untuk segera dibebaskan. Penguasa Imperium Romawi Heraklius kembali mengangkat Al-Muqawqis sebagai penguasa Mesir untuk kedua kalinya.
Al-Muqawqis diberi kepercayaan untuk bernegosiasi perdamaian dengan orang-orang Arab atau dengan orang Muslim. Perlu diketahui bahwa pemisahan antara masalah agama dan politik sudah diberlakukan di kalangan orang-orang Romawi di Alexandria. Itulah yang menjadi faktor utama melemahnya semangat juang pasukan Romawi. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dengan orang-orang Arab. Kesepakatan damai ini dikenal dengan Perjanjian Alexandria. Perjanjian damai antara bangsa Romawi dan kaum muslimin tersebut dilangsungkan ketika Al-Muqawqis menemui Amr dan diterima secara terhormat. Setelah proses negosiasi yang cukup lama, kedua belah pihak pun menyepakati butir-butir perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, gencatan senjata antara kedua belah pihak berlaku dalam jangka waktu 11 bulan dan berakhir pada tanggal 28 September 642 Masehi. Yang kedua, kaum muslimin Arab harus tetap berada di markas-markas mereka selama masa gencatan senjata ini berlangsung. Tidak diperkenankan bagi mereka melancarkan serangan dalam bentuk apapun terhadap Alexandria. Demikian pula pasukan Romawi, mereka tidak boleh melakukan segala bentuk perlawanan terhadap orang-orang Arab. Yang ketiga, kaum muslimin tidak diperkenankan merusak gereja-gereja dan tidak boleh mencampuri urusan kaum Nasrani. Yang keempat, pasukan penjaga Alexandria Romawi harus lewat, keluar dan masuk melalui jalur laut, serta membawa tentara sendiri untuk menjaga barang dan harta mereka. Jika di antara mereka ada yang ingin melewati daratan, hal itu diperbolehkan dengan syarat dia membayar jizyah setiap bulan selama masa tinggalnya di Mesir. Romawi tidak diperkenankan merebut Mesir dan tidak boleh kembali ke negeri ini dengan kekuatan tempurnya. Setiap orang yang diwajibkan membayar jizyah harus membayarnya sebesar 2 dinar setiap tahun. Orang-orang Yahudi boleh tinggal di Alexandria. Kaum muslimin berhak atas 150 tentara Romawi dan 50 warga sipil sebagai jaminan selama masa perjanjian damai ini berlaku. Dan perjanjian ini berlaku hingga akhir tahun 21 Hijriah. Kemudian Al-Muqawqis membawa surat perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya kepada Theodor, panglima perang tertinggi Romawi. Theodor pun menyepakatinya dan mengirimkannya ke Imperium Romawi. Kemudian sang raja menyetujui kesepakatan ini. Akan tetapi, pada tahun 25 Hijriah, Romawi mengkhianati perjanjian damai tersebut. Raja mereka, Konstantin, yang menggantikan Heraklius, mengirimkan pasukan yang besar ke Alexandria. Amr pun bergerak menghampiri mereka dari Futsah yang telah dijadikannya ibu kota Mesir. Amr dan pasukannya menyerang pasukan tersebut dan kaum muslimin berhasil mengusir mereka dari Alexandria dalam keadaan hina. Sebelumnya, ketika mendengar informasi perihal rencana penyerangan Alexandria oleh pihak Romawi, Amr bersumpah akan menghancurkan dan merobohkan dinding-dinding benteng Alexandria sehingga dapat didatangi dari setiap arah saat kota tersebut telah dibebaskan. Sungguh, Allah Azza wa Jalla meneguhkannya dengan sumpah ini dan merealisasikannya apa yang disumpahkannya itu. Pembebasan kedua diraih melalui jalan kekerasan, sedangkan pembebasan pertama diraih melalui jalan damai. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai posisi bangsa Qibti, penduduk asli Mesir, terhadap kaum muslimin terkait pembebasan negeri mereka. Sebagian sejarawan berpendapat orang-orang Qibti membantu kaum muslimin selama masa pembebasan Mesir dengan alasan mereka amat membenci pemerintahan bangsa Romawi, terutama dalam penegakan hukumnya yang sewenang-wenang, dan sebagian lagi tidak berpendapat demikian. Menurut saya, secara umum orang-orang Qibti bersikap netral. Mereka berada pada posisi yang tidak memihak baik terhadap kaum muslimin maupun bangsa Romawi. Mereka tidak membantu atau bersekutu dengan salah satu pihak untuk melawan pihak yang lain. Oleh sebab itulah, ketika pasukan muslim menguasai suatu kota atau desa yang sebelumnya dikuasai Romawi, mereka rela berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan menuruti hukum-hukum yang ditetapkan penguasa muslim. Penduduk asli Mesir ini juga merealisasikan apa yang diminta penguasa muslim untuk membantu misi-misi pembebasan selanjutnya, berupa kelancaran pergerakan dan perjalanan pasukan muslimin, yaitu dalam upaya merealisasikan perluasan wilayah kekuasaan Islam.
Hal yang sama dilakukan pula oleh bangsa Kipti yang berada di daerah-daerah kekuasaan Romawi selama masa pembebasan Mesir. Setelah pembebasan orang-orang Arab, kaum muslimin di Mesir menjadi wilayah yang tunduk pada kekhalifahan Islam yang berpusat di Madinah. Amr bin As diberikan mandat untuk menangani segala urusan administrasi di negeri itu dan membuat pemerintahan baru di sana. Maka terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar dan perbaikan-perbaikan penting yang mengisyaratkan perbedaan yang jelas antara hukum Islam dan hukum Romawi kepada penduduk Mesir. Amr menetapkan kebebasan beragama bagi setiap penduduk Mesir, baik yang terhadap orang Nasrani maupun Yahudi. Wujud nyatanya, Amr menulis surat ketetapan yang berisi jaminan keamanan terhadap Bunyamin, seorang uskup Mesir yang diasingkan Romawi di gurun selama 13 tahun, sebelum dikembalikan lagi ke tempat asalnya oleh penguasa muslim ini. Amr bahkan memberikan wewenang kepadanya untuk mengurus administrasi gereja di Mesir, dan hal toleran ini begitu berpengaruh bagi diri dan pribadi warga Mesir. Di samping itu, Amr memperbolehkan warga Mesir untuk menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan. Amr juga giat melakukan perbaikan dan urusan perkantoran. Amr pun memberikan keamanan dan mewujudkan ketertiban di seantero negeri ini. Amr pun mengangkat para kadi atau hakim, membuat penampungan dan saluran-saluran air, serta membuat kolam-kolam dan jembatan-jembatan. Ditetapkannya pula standar timbangan dan rancangan undang-undang pajak bumi terkait pasang surutnya air di Sungai Nil. Amr sangat memperhatikan masalah pelayaran. Karena itulah dia mengeruk sungai yang dinamakan Sungai Amirul Mukminin, kemudian menjadikannya jalur penghubung antara Mesir dan Hijaz. Selain itu, Amr meringankan beban pajak orang-orang Mesir yang berusia di antara 30 sampai 50 tahun, sehingga akumulasi setoran pajak yang ditarik dari mereka tidak lebih dari 12 juta. Hasil pajak ini digunakan Amr untuk menggaji para pegawai, prajurit, juga orang-orang yang terlibat dalam urusan perbaikan dan pembangunan Mesir. Berbeda dengan kesewenang-wenangan bangsa Romawi dalam menarik pajak dari orang-orang Mesir, dan ini dapat dilihat dari total keseluruhan penerimaan pajaknya yang mencapai 20 juta. Setelah penduduk Mesir memiliki posisi yang sama di hadapan hukum Islam, oleh karena itu, hak-hak istimewa yang hanya dapat dinikmati dan dimiliki sebagai individu maupun kelompok dihilangkan oleh Syariat, sehingga kedudukan umat manusia menjadi sama. Di bawah pemerintahan kaum muslimin inilah Mesir menjadi negeri yang aman dan sejahtera. Catatan penting terkait pembakaran perpustakaan Alexandria. Ada baiknya di akhir pembahasan ini kita mengemukakan kisah fiktif populer yang dinisbatkan pada masa pembebasan Arab Islam atas Mesir dari Imperium Romawi, yaitu kisah tentang pelaku pembakaran perpustakaan Alexandria yang dituduhkan kepada Amir bin Al-As dan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pemaparannya penting agar kita selalu bersikap waspada ketika mendengar kisah tersebut. Kisah ini sengaja dibuat-buat kaum orientalis dengan tujuan menuduh Islam dan penganutnya sebagai agama dan kaum yang keras, biadab, dan fanatik. Di antara kesalahan fatal yang diperbuat mereka terletak pada komentar mengenainya. Karena para ahli sejarah Islam modern yang berbicara mengenai pembebasan Islam atas Mesir, baik yang berasal dari orang Kipti maupun kaum muslimin, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan kisah demikian. Padahal tidak mungkin mereka sepakat untuk merahasiakannya. Autikha misalnya, sejarawan kontemporer berkebangsaan Kipti yang menulis sejarah pembebasan Islam dan melukiskan kronologis pembebasan Mesir, dia tidak menyebutkan kisah tersebut sama sekali. Niscaya dialah orang pertama yang akan mengisahkannya, mengingat kapasitasnya sebagai seorang Kipti yang mendalami seluk-beluk pembebasan Mesir ini. Lebih dari itu, dia tentu akan mencela bangsa Arab atau kaum muslimin karena terjadinya peristiwa yang demikian. Pertama kalinya informasi mengenai kisah pembakaran perpustakaan Alexandria muncul dari perkataan Abdul Latif Al-Baghdadi dalam karyanya Al-Ifadah wal-I'tibar fi Zikril Umur al-Musyahadah wal-Hawadis al-Mu'ayyanah bi Arad Misr.
Sejarawan ini mengunjungi Mesir di masa pemerintahan Al-Ayyubi, Daulah Ayyubiyah. Di sanalah dia menjelaskan peninggalan sejarah negeri itu, juga mengungkapkan pengalaman pribadinya selama berada di Mesir. Kisah tersebut pun dipaparkan ketika menuturkan perihal tiang-tiang dinding bangunan di Alexandria. Setelah Abdul Latif, muncullah sejarawan lain yang bernama Jamaluddin Al-Kifti. Kisah pembakaran itu dijelaskan dalam kitabnya Iqharul Ulama il Akhbaril Hukama. Kemudian muncul pula Abul Faraz Al-Malati, seorang sejarawan yang diberi gelar Ibnul Abari. Kisah-kisah tersebut dipaparkan dalam karyanya yang diberi judul Tarikh Mukhtasar Ad-Duwal. Mereka yang mendukung pendapat para sejarawan itu berkaitan dengan kisah pembakaran perpustakaan Alexandria ini beralasan bahwasanya kaum muslimin memiliki tekad dan hasrat yang menggebu-gebu untuk memurnikan ajaran Islam, sehingga setiap buku selain Al-Quran dan As-Sunnah dimusnahkan. Di samping itu, alasan kaum muslimin membakar buku-buku bangsa Persia yang beragama Majusi sebagaimana disebutkan oleh Haji Khalifah adalah pembakaran buku-buku pada masa itu biasa terjadi sebagai pelampiasan kemarahan seorang suatu kaum terhadap kaum lain yang menentangnya. Abdullah bin Tahir, salah seorang panglima perang muslim pada ekspansi tahun 214 Hijriah, menghancurkan berbagai karya kaum Majusi. Hulagu Khan pun datang ke Baghdad, kemudian dia membuang buku-buku orang Abbasiyah di sungai Zilah. Adapun orang-orang yang menafikan kisah tersebut, mereka menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menghimbau umatnya untuk menuntut dan mempelajari ilmu. Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan. Mengenai nukilan Abdul Latif Al-Baghdadi dan Jamaluddin Al-Kifti, keduanya seorang muslim. Boleh jadi mereka mengambil cerita fiktif ini dari buku karangan musuh-musuh Islam. Sedangkan apa yang disebutkan Haji Khalifah tentang dibakarnya buku-buku bangsa Persia, para penganut agama Majusi, dapat dijawab bahwa dia termasuk ahli sejarah yang muncul belakangan, sebagaimana dapat diketahui dari tahun wafatnya, yaitu pada tahun 1067 Hijriah. Padahal ahli sejarah sebelumnya tidak pernah menyebutkan peristiwa pembakaran perpustakaan di Alexandria itu. Kalaupun apa yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Tahir benar, tetap saja perbuatannya tidak bisa dijadikan hujjah atau argumentasi atas tindakan Amr bin Al-As dan Umar bin Al-Khattab, karena dia tidak lebih dahulu hidup daripada mereka berdua. Di samping itu, buku-buku orang Majusi relatif mengandung kemusyrikan sehingga pantas dihancurkan. Lagi pula, dalam susunan redaksi kisah ini terdapat indikasi kebohongan yang dinisbatkan kepada kaum muslimin. Sebab orang-orang yang menetapkan ini menyebutkan bahwa buku-buku dalam perpustakaan dibagi-bagi ke tempat-tempat pemandian di Alexandria. Kemudian buku-buku itu dibakar di situ dalam kurun waktu 6 bulan, dan disebutkan bahwa jumlah tempat pemandian yang digunakan untuk menyimpan buku-buku itu sebanyak 4.000. Sungguh asumsi demikian termasuk hal yang tidak bisa dibenarkan akal sehat. Seandainya kaum muslimin memang ingin membakar perpustakaan Alexandria, niscaya mereka akan melakukannya seketika itu juga, yakni segera setelah membebaskan kota Nil, agar buku-buku di dalamnya tidak diambil orang-orang Nasrani seperti John An-Nahwi Ar-Raghib, orang kafir yang sudah meninggal sejak 30 atau 40 tahun sebelum pembebasan Islam atas Mesir. Berdasarkan pernyataan ini pula, bagaimana mungkin dia, John, bisa tetap hidup pada masa pembebasan dan menjadi bagian dari kisah tersebut? Jika kisah ini benar-benar terjadi, sesungguhnya dakwah Islam sudah batal, tidak sah secara mendasar. Di sisi lain, John Hankyusi, uskup Nakius, seorang sejarawan Mesir, tidak menyebutkan kisah tersebut sedikit pun, padahal buku sejarah yang ditulisnya serta yang ditulis Autika termasuk di antara rujukan atau literatur utama terkait sejarah pembebasan Mesir. Sebenarnya, perpustakaan Alexandria tidak dibakar pada masa Amr bin As dan tidak pula disentuh kaum muslimin. Akan tetapi, perpustakaan itu sudah terbakar 2 kali sebelum masa pembebasan Mesir. Pertama, tahun 48 sebelum Masehi, itu dalam kebakaran besar yang melanda kota Alexandria menyusul pembakaran yang dilakukan armada perang Julius Caesar.
dan kedua tahun 391 Masehi pada masa Kaisar Theodosius, ketika orang-orang Kristen fanatik membakarnya sekaligus membakar Universitas Alexandria, yakni manakala di dalam perpustakaan ini diajarkan praktik penyembahan berhala. Aurazabus, salah seorang sejarawan, menuturkan bahwasanya dia menyaksikan rak-rak buku di dalam perpustakaan Alexandria sudah kosong ketika mengunjungi kota ini pada permulaan abad ke-5 Masehi. Jika sudah ditetapkan bahwa orang-orang Nasranilah yang membakar kuil Sairabis, maka masuk akal apabila dinyatakan api itu turut melahap habis perpustakaan yang berada di dalamnya atau di dekatnya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang perpustakaan ini tidak muncul lagi pada abad ke-5, ke-6, dan ke-7 Masehi. Kondisi Mesir sendiri sedang dalam kemunduran ketika itu sehingga penguasanya tidak berupaya memperbaiki perpustakaan ini seperti sedia kala. Andai kata perpustakaan Alexandria tetap ada hingga masa pembebasan Mesir, maka apakah masuk akal jika orang-orang Romawi meninggalkannya begitu saja untuk diambil alih orang-orang Arab? Padahal di dalamnya tersimpan perbendaharaan berupa karya-karya ilmiah yang sangat berharga. Mengapa mereka tidak membawanya ke ibu kota mereka, Konstantinopel, agar pembendaharaan itu dapat dimasukkan ke dalam perpustakaan mereka di sana? Mengapa juga di dalam perjanjian Alexandria ini tidak terdapat bukti yang menyinggung perihal pembendaharaan ini? Jika dahulu orang-orang Arab ketika membebaskan seorang tawanan bisa memerintahkannya untuk mengajarkan baca tulis kepada 10 anak kecil, maka mungkinkah perbuatan keji tersebut, pembakaran perpustakaan Alexandria, dilakukan mereka oleh umat Islam? Mengenai riwayat Abdul Latif al-Baghdadi terkait penyebutan terbakarnya perpustakaan tersebut secara implisit, yaitu ketika menggambarkan tiang-tiang dinding bangunan kota Alexandria. Riwayat ini menjelaskan bahwa dia tidak meneliti permasalahannya secara mendalam. Boleh jadi dia hanya mengutip riwayat tersebut dari cerita-cerita yang dikemukakan orang-orang awam yang suka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan dapat dipastikan dia tidak berupaya meneliti kebenaran riwayat-riwayat itu. Kemudian riwayat Abdul Latif ini ditelan mentah-mentah oleh Abdul Faraz al-Malati, orang yang dikenal fanatik melawan kaum muslimin. Lalu dia pun menyebarkannya. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terbakarnya perpustakaan Alexandria merupakan kebohongan dan kisah buatan yang tidak mendasar. Kisah itu hanya tudingan palsu yang sengaja dinisbatkan kepada kaum muslimin dengan tujuan menurunkan reputasi dakwah mereka, selain untuk menuduh mereka sebagai kaum yang fanatik dan anarkis karena memusnahkan peradaban masa lalu. Padahal bangsa Arab atau kaum muslimin tidak akan pernah melakukan perbuatan keji semacam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.